Pada kesempatan ini, seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah hadir di kantor DPP PDI Perjuangan ini. Selalu kami mengingatkan bahwa berpolitik itu digerakkan oleh suatu prinsip-prinsip yang fundamental. Berdasarkan ideologi Pancasila, peranatan kehidupan yang baik untuk bangsa dan negara, serta cita-cita proklamasi yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para pejuang kemerdekaan bangsa. Nah, karena itulah mencermati pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten. Kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional, sebagai akronim juga BN dari Bobi Nasution. Kemudian juga di Jawa Tengah, bagaimana pergerakan untuk mencoba menghancurkan kandang banteng, tetapi nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini juga terjadi anomali mirip dengan apa yang terjadi di Banten. Dan untuk itu nanti terhadap kehadiran Parcok dan PJ Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus. Kalau saya melihat dengan kejadian hari ini, ya, Pilkada DKI yang begitu lancar, baik. Kata-kata yang ingin saya keluarkan pertama-tama adalah nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur, atau karena bansos, atau karena kecurangan. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Itu yang pertama. Artinya memang kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu dan mau, bisa mereka andalkan. Itu harus saya akui, harus kita akui semua. Yang kedua, kalau soal endorse, mohon maaf, kita sama-sama tahu semua pihak juga punya endorsement. Dan saya juga banyak melihat di TikTok, di media sosial gitu ya, semuanya juga mengeluarkan bansos, mengeluarkan seserahan lah gitu ya kepada masyarakat. Yang namanya sembako, dua pihak juga sama mengeluarkan hal yang sama. Dan itu terjadi biasa di seluruh Indonesia menurut saya.
Termasuk di dapil saya sendiri. Dapil saya sendiri kebetulan alhamdulillah Herman Deru Ciujang dari Nasdem, PSI dan Demokrat, kita menang 70%. Menang loh. Kalah itu yang namanya endorse-nya Gerindra sama Golkar. Ya kan? Artinya nggak terbukti dong yang namanya kecurangan pakai bansos dan lain sebagainya. Menang kok kita. Dan kita juga nggak sama sama mereka. Apa yang mereka perbuat ya kita perbuat. Jadi kita juga nggak usah jualan-jualan lagi lah yang namanya adu domba, fitnah, itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia ini acak-acakan. Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Ya, berapa banyak itu yang di-endorse oleh Trump untuk bisa menang. Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal endorse-mengendorse. Nah, kebetulan PDIP mengendorse Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak pendukung. Nah, persoalannya apa? Kenapa kok bisa sekarang ini 39 apa 4? Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi. Karena betul-betul strategi dan bagaimana calon bisa meyakinkan masyarakat. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, gak ada yang gak kenal sama Sidul, walaupun dia bukan orang Betawi, bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah, bukan Betawi loh bang, ibunya Jawa Tengah loh, ya. Tapi ternyata dia bisa memenangkan konsentrasi politik yang demikian keras di Jakarta ini, ya. Kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Nggak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Jadi dalam kontestasi politik itu soal kecurangan, soal endorsement itu bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia itu ada. Sekarang yang paling penting itu apa? Ketika kita ingin memenangkan satu kontestasi, strategi politik seperti apa? Keren kan Rano Karno sama Mas Pram bisa menang? Dan saya mengapresiasi tentunya. Nasdem mengapresiasi. Kalau memang mereka nanti menang, kita apresiasi, kita dukung. Tapi sampai hari ini kan kita tahu hitungannya belum selesai. Bisa saja terjadi nanti 2 putaran. Nah ketika nanti 2 putaran, tentunya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calonnya Kim Plus ini, ya harus diperbaiki. Dan mereka harus tahu di mana kesalahannya, apa yang mereka harus perbuat untuk bisa memenangkan kontestasi 2 putaran, ya harus dilakukan oleh Kim Plus. Kita lihat Bali misalnya. Bali itu kandang banteng. Tapi di Pilpres kalah banteng. Nah sekarang di Pilkada mereka menang. Ada banyak kabupaten yang menang. Nah artinya saya melihat ketokohan juga penting. Gitu. Ketokohan dilihat juga oleh masyarakat. Nasdem misalnya ketika memenangkan pileg kemarin kita menambah 10 kursi. Ada yang bilang itu karena Anies Baswedan misalnya. Ya. Tapi saya melihat enggak juga begitu. Kenapa?
Anies menang di 2 provinsi, Sumatera Barat dan Aceh. Di dapil saya Anies nggak menang. Gitu. Sementara di dapil saya kita dapat 2 kursi. Dan di dapil-dapil lain kita juga banyak sekali dapat kursi. Kenaikan 10 kursi kita. Nah, artinya saya melihat di sini bahwa ketokohan itu memang dibutuhkan. Di Sumatera Barat Anies itu merupakan tokoh yang memang seluruh orang Sumatera Barat hampir 70-60% menginginkan Anies. Nah, tapi di tempat lain ternyata nggak menginginkan Anies. Nah, menginginkan Prabowo. Nah, begitu juga misalnya di Sumatera Selatan. Saya menjadi caleg Bang Karni, saya bisa menang 180.650 suara. Mengalahkan yang namanya anak gubernur, 160.000. Dan itu enggak gampang. Luar biasa pertarungannya. Sumsel. Itu enggak gampang. Lawan anak gubernur loh, di bawah saya loh. Semua orang enggak ada yang yakin saya bisa menang. Tapi saya bisa buktikan bahwa saya mendapatkan suara tertinggi di dapil saya. Kenapa? Karena saya kerja. Saya turun 1 tahun sebelumnya. Kemudian saya bikin yang benar-benar strategi saya, itu yang namanya saksi itu memang rapi. Saksinya rapi, sehingga nggak bisa ada yang dicuri suara saya. Kalau ada permainan, semua nggak ada yang nggak main. Sama Bang, nggak ada partai yang nggak main, semua main. Saya ini saksi hidup masalahnya, kalau orang nggak pernah nyalon, ya nggak pernah nyalek, memang kalau ngomong tuh enteng gitu ya, wah begini, asumsi begini, tapi coba nyalon, biar tahu bagaimana situasi beceknya lapangan itu seperti apa. Gitu. Nah, kita berharap dengan kontestasi yang ada hari ini di seluruh Indonesia, kalau saya dan kami di Nasdem pribadi, yang paling penting dari semuanya adalah kekalahan atau kemenangan itu jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sudah. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Kapan pemerintah mau kerja? Kasih waktu mereka untuk kerja, kemudian kita koreksi. Kan itu yang harus dilakukan. Nah, terkait lagi misalnya Sumatera Utara. Kenapa Bobi misalnya bisa menang? Ada yang mengatakan bahwa karena endorse Jokowi misalnya seperti itu. Kita sama-sama tahu Sumatera Utara itu kandang banteng. Seberapa besar Jokowi juga nggak datang ke sana. Nah, tapi yang saya lihat justru malah sebaliknya. Strategi yang dilakukan oleh masing-masing paslon itu yang membuat dia bisa memenangkan pertarungan. Nah, bagaimana juga catatan perjalanan sebelumnya, incumbent yang selama ini merasa dia sudah bisa memenangkan pertarungan, ternyata kalah. Kenapa? Karena selama ini nggak membangun wilayahnya. Dan masyarakat pasti ngelihat itu. Selama di tangan si A, ya kan, provinsinya nggak maju. Sumatera itu Bang, saya kasih tahu, provinsi yang paling bagus pembangunannya, yang maju pembangunan itu Sumatera Selatan. Lampung, itu luar biasa pembangunannya. Coba lihat Sumatera Utara, padahal dulu Sumatera Utara tuh, ya kan kota paling besar di Sumatera. Kalau di Jakarta, di Jawa kan Jakarta sama Surabaya. Tapi kalau di Sumatera itu Medan, siapa yang nggak tahu Medan? Betul. Tapi lihat Padang. Ya kan? 3 kali melakukan kontestasi politik, kalah terus orang-orang Sumatera Barat. Karena memilih 3 calon yang selalu kalah. Tapi kan itu komitmen.
Ya kita nggak bisa bilang juga. Ya komitmen mereka terhadap satu calon. Nah, dari semuanya ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, berhentilah untuk mengadu domba rakyat dengan rakyat, ya, hanya untuk kepentingan partai politik. Kenapa sih nggak belajar untuk mencintai Indonesia, menerima kekalahan dengan legowo, ya kan? Kalau menang, jangan jumawa dan jangan juga kemudian menjadi diktator, kan gitu. Maka kemudian kita semua harus menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Kontrol sistem itu nggak hanya dilakukan oleh DPR. Karena kita tahu DPR itu kan isinya partai politik. Ya, sangat sulit melakukan kontrol sistem yang efektif melalui DPR. Karena semuanya kepanjangan tangan partai. Nah, siapa yang harus melakukan kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah? Ya kita semua. Tapi kalau kita hanya bicara satu orang, mengkultuskan satu orang saja, Prabowo saja, Jokowi saja, Anies saja misalnya, menurut saya Indonesia ini hancur. Kenapa? Karena nanti saling serang. Si A bilang Anies yang paling hebat, yang paling mampu, yang paling bisa. Si B bilang Prabowo dong. Si C bilang Jokowi masih yang paling hebat. Enggak ada selesainya, Bang. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami. Nah, saya melihat ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik hari ini yang ada hadir di sini juga. Kenapa kita nggak belajar untuk mencintai Indonesia secara sederhana? Kita lihat dong, ke depan mau jadi apa kita? Pertarungan nggak ada masalah, perbedaan politik wajar-wajar aja. Nasdem, begitu kita tahu bahwa MK memutuskan ini bisa maju, Pak Gibran bisa maju, dan kemudian kita bertarung habis-habisan. Jangan salah loh. Nasdem itu bertarung bukan cuma sekedar mendukung pakai kursi doang, tapi pakai duit juga. Di Pilpres kemarin. Kita bertarung luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kalah. Nah, ketika kita kalah, Pak Surya bilang ke kita semua, ke kami semua di DPP, ya sudah. Kita dukung yang menang. Kenapa kita dukung yang menang? Karena kita nggak mau terus-terusan ribut. Kapan pemerintah akan bekerja kalau kita ribut terus? Nggak ada gunanya. Kepentingan partai harus di atas. Kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan partai politik. Itu prinsip Nasdem. Maka dalam situasi pilkada DKI ini pun Nasdem berpikir hal yang sama. Kalau nanti Pram dan Rano yang menang, ya kita harus dukung dong. Kita harus dukung. Tapi kalau ternyata nanti 2 putaran, karena memang kami mendukung RK sama Suswono, tentunya kami juga akan tetap ikut berjuang juga di putaran kedua. Gitu. Kalau tadi dibilang ada sebagian orang-orang Nasdem yang memang tidak mendukung. Ketika Pilpres kemarin pun, Bang, terus terang saya sampaikan bahwa enggak semua orang Nasdem mendukung Anies Baswedan. Enggak semua orang berani memasang foto Anies Baswedan. Ya. Kenapa? Kalau di satu tempat, di satu wilayah, Anies tidak bisa dijual, kalau kita pasang foto Anies, kita bisa nggak jadi. Dan itu juga dilakukan kawan-kawan PDIP diam-diam. Jangan salah, saya tahu persis juga, kawan-kawan juga bicara. Takut juga mereka nggak menang. Misalnya Ganjar di tempat nggak bisa dijual. Mereka juga banyak loh yang diam-diam nggak melakukan nggak memberikan supporting. Gitu, diam-diam bersembunyilah istilahnya begitu dengan diam-diam. Karena mereka juga mau menang. Nah, ini apa ini namanya Adinda? Strategi politik. Nggak mau, jangan sampai dicitibeh.
Ya, mati siji mati kabeh. Ya enggak gitu juga dalam politik. Gitu. Jadi enggak. Iya. Ya kita enggak boleh juga. Mati siji mati kabeh. Iya, kalau mukti siji mukti kabeh itu menurut saya itu kan itu kata-kata idealis saja, faktanya enggak ada seperti itu. Itu bukan fakta, itu idiom. Ya, itu kata pujangga itu. Kalau fakta di lapangannya enggak ada seperti itu. Bukan, Bu. Mana ada orang yang mau, mohon maaf sebentar ya. Tadi kan saya belum, waktu Anda ngomong saya kan enggak ngomong kan. Nah, ya. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini harus menjadi teladan bagi kita semua. Kalau nanti Pram sama Rano menang, yuk kita dukung. Tapi kalau misalnya terjadi 2 periode, tentu Kim Plus juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan pertarungan. Gitu. Baik, Bu. Ini bukti bahwa, Bang Karni, bukti bahwa tidak ada kecurangan di Pilkada DKI. Artinya di seluruh Indonesia juga tidak ada kecurangan. Kenapa? Karena semua partai, karena semua calon punya saksi. Sama seperti yang saya lakukan. Dan itu saya sendiri mengalami. Nggak ada satupun suara yang bisa direbut orang karena saya betul-betul menjaga C1 plano saya. Ya, kalau itu dijaga, nggak akan ada orang yang bisa curi. Nah, itu saja mungkin Bang Karni.